action let's go 저 건물을 찾으러 Ya. Nah, sebelumnya boleh tahu dengan siapa? Ini saya dengan Astuti, istri dari Bapak Agung, pemilik perusahaan pabrik tahunya. Pabrik tahu kami bernama Tahu Bintang. Tahu apa, Ya, Bu? Tahu Bintang. Bintang. Ya, di bawah naungan LIPI dari mulai 2015. Apakah di sini kita diperkenankan untuk mewawancarai Ibu? Boleh, silahkan selama masih bisa saya jawab. Terima kasih. Kalau boleh tahu, Bu, sudah berapa lama pabrik ini berdiri? Kami berdiri tahun 2012. 2012. Mengapa Ibu memilih pabrik yang dijadikan usaha? Selain itu turun temurun, tidak ada usaha lain. Yang termuda dari lingkup keluarga, ya hitungannya turun temurun. Yang awalnya dari orang tua, mertua ya, tepatnya mertua. Setelah itu diturunkan ke anak-anak cucunya. Yang mudah kita tangani. Kalau kendala yang sudah terjadi apa aja, Bu? Kendalanya banyak, dari segi karyawan, tenaga kerja, dari segi bahan baku, dari segi bahan bakar, terutama modal. Dan pembuatan tahu biasanya didapat dari mana? Kita pembuatan tahu kita beli, ambil langsung dari Semarang, nanti datang ke sini. Ambil langsung ya, Bu? Bukan Iya. dari pasar? Bukan, kita termasuk penyedia bahan baku juga untuk pabrik-pabrik sekitar. Langsung ambil gitu? Datang gitu? Ya datang, kita dikirim gitu. Dikirim dari Solo atau Semarang. Biasanya kita dari Semarang. Kalau proses pembuatan tahu ini gimana? Pertama, awal mula kita rendam, dari perendaman si kedelai kurang lebih 3 jam perendaman. Setelah itu kita cuci sampai bersih dan kita takar sesuai masaknya kita berapa. Biasanya satu gilesan itu makanya itu diesel berbunyi, satu panci itu untuk merebus satu gilesan. Yang satu gilesan itu dicetak satu gilesan itu kita rebus. Prosesnya kita rebus dahulu, santan kita rebus. Setelah perebusan mendidih selama 3 kali paling tidak mendidih, kita tuang air mendidih lagi biar tanak benar-benar tanak, supaya si tahu tidak mengalami kerusakan. Kalaupun kurang tanak itu nanti akan ada efeknya. Setelah itu disaring, selesai penyaringan kita berikan namanya air jantu ya, atau asinan kecutan tahu untuk membentuk gumpalan si tahu. Setelah kita berikan air asinan, direndapkan sebentar, kemudian kita cetak dalam satu gilesan. Dalam bahasa pabrik ya, satu gilesan itu menjadi 6 sampai 9 papan atau belabak. Kalau kita masih normal menjadi 6 papan, satu gilesan menjadi 6 papan. Nanti dicetak. Setelah itu proses pembentukan tahu itu bisa 10 menitan untuk membentuk kotak tahu ya, berbentuk kotak gitu, kotak besar satu papan itu. Nanti 10 menit setelah itu dibuka, bisa dibentuk menjadi tahu direbus atau tahu goreng, begitu. Itu sudah proses akhir. Setelah itu boleh bisa dijual. Bagaimana Ibu menentukan harga
harga jual kepada konsumen Bu? Harga jual kepada konsumen tuh biasanya kita dirembuk satu itu ya, satu kita membentuk harga setiap namanya apa ya, harga per blabak sama harga ecer itu kita komunikasikan, kita rundingkan satu grup. Ada perserikatan tahunya di sini ada. Jadi saya tidak bisa membentuk harga sendiri ini loh. Nah, sak papan aku harganya segini, itu nggak ada. Jadi kita harus komunikasi musyawarah gitu. Biasanya tuh tahu yang diproduksi itu didistribusikan ke daerah mana saja Bu? Oh, kalau di tempatku ke pasar sama lingkup ini aja, ke pasar Argo Sari sama ke catering aja. Biasanya ngambil ya, kita ngantar ke pasar aja, terus catering ngambil yang jajanan pasar segala macam. Cara mengolah limbah yang dihasilkan pembuatan tahu itu gimana? Oh iya, kalau limbah itu kita tampung namanya digester ya, atau tampungan biogas septic tank. Kita akan dijadikan menjadi gas. Si limbah itu akan menjadikan gas untuk menjadi gas skala rumah tangga. Jadi kita kalau orang-orang menggunakan kompor gas yang tabung gitu, kita pakainya biogas namanya. Mau lihat biogasnya atau Coba nanti kita lihat oke. supaya lebih paham aja. Iya, hasil dari limbahnya kita itu, limbahnya ada dua ya kita. Limbah airnya itu menjadikan biogas, atau nanti kalau sudah perendaman penetralan kita bisa untuk menyirami seperti tanaman-tanaman gitu, bisa disedot dibuat nyiram. Kalau limbah pembuatan tahunya selain air kita juga gembus itu ya, gembus itu dari tahu. Bisa Asari ampas tondo. Oh iya ampas. Enggak tuh dari tempe Bu, tempe gembus kan ada Bu. Iya, tempe gembus itu kan dari tahu. Dari tahu tuh. Iya, dari tahu itu diambil santannya, yang diperes itu adalah tempe gembusnya. Nah, itu bisa menjadi tempe, bisa menjadi pakan ternak. Kalau kita untuk pakan ternak. Kalau omset dari penjualan tahu itu Kira ya, Nduk. Karena kita nggak mesti ya. Ya kira-kira aja ya. Satu hari 500.000 kali 1 minggu kali 1 bulan kali 1 tahun. Nah, itu dalam 1 tahun hitung dewe. Kita masaknya ya enggak ya. 1 hari omsetnya segitu aja. Ya kita bikin jeleknya aja 500.000 1 hari. Engko nek bagusnya ndak pingsan wong ya ora tak ngono. Paling ke 500.000. pesan Ibu untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin merintis usaha pembuatan tahu itu gimana? Oh, yang penting pantang menyerah, banyak belajar, mau rekoso. Karena pabrik tahu nggak ada yang rekoso. Minimal pabrik tahu yang punya itu harus ikut bergelut. Jadi tahu cara pembuatan, harus tahu cara penanganan ini karyawan nggak masuk, bagaimana kita mau nggak mau ikut bercimpung lah ya. Nyebur cara-caranya, mau bikinnya, cara bikinnya harus tahu. Yang penting gigih, niat. Sudah Bu. Cukup, yakin? Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Ibu Nggak apa. yang mungkin menyakiti hati Ibu. Enggak. Namanya masih wajar. Wajarnya. Yang penting rajin belajar, pantang menyerah. Pokoknya nggak usah pakai malu. Anak sekarang tuh harus pinter-pinter begitu kan.
Ya. Izin ya Pak, Ya. nama saya Naila Jazara dari kelas 10 MPLB 1 dari SMK 1 Wonosari mendapatkan Ya. tugas untuk mewawancarai Bapak Ya. sebagai usaha dari Tabak Garam. Ya, ya. Namanya sini Pak. Nama saya Wahyono, selaku ketua di Koperasi Produsen Garam Tirtabari. Kapan usahanya niki dimulai? Usaha garam dimulai dari yang paling awal itu sekitar tahun 2014. Yang awal-awal, terus ada perubahan dengan sistem modern di tahun 2018. Untuk pengelolanya ini apakah hanya Bapak sendiri atau ada yang lain Pak? Anda pengelolaan kan sistem koperasi. Iya. Saya sebagai ketua, terus ada 21 anggota, saya pengurus itu. Berarti untuk karyawannya Ya itu, ya karyawan anggota koperasi, tidak ada karyawan dari luar, anggota koperasi. Untuk jenis garamnya apakah hanya garam rongso atau ada betan itu? Kita kan tambak dan pengolahan, Iya. jadi memproduksi bahan baku dan pengolahan. Kita di pengolahan itu ada yang konsumsi itu yang halus dan konsumsi krosok, juga garam bata tapi masih skala terbatas, dan untuk produk lain itu garam spa, garam kosmetik termasuknya itu yang diperuntukkan untuk ya penunjang kesehatan gitu. Terus tahapannya pembuatan garam ini dari apa aja Pak? Tahapan pembuatan garam sebetulnya ini penjemuran air, cuma penjemuran air tapi juga dengan penyulingan. Jadi setiap kolang-kolang itu kan untuk penyulingan untuk menghasilkan garam dengan kualitas bagus. Untuk harga yang dipasarkan itu kira-kira kisaran berapa ya Pak? Harga untuk konsumsi, harga Iya. konsumsi kita jual halus itu 10.000 per kilo, untuk yang krosok itu 8.000, yang bata juga 10.000 per kilo. Untuk harga di sini, harga di sini. Oh. Gitu. Untuk yang spa itu kita jual per 250 gram itu 25.000. Jadi ya kurang lebih 100.000 per kilo untuk penunjang kesehatan. Terus omset per bulannya kira-kira berapa? Kalau omset per bulan kita belum bisa menghitung, Mbak. Tidak bisa, kita belum bisa menghitung per bulan karena kita panen garamnya itu masih di kisaran sekitar 40-50 hari sekitar itu. Kalau musim penghujan ini masih sampai 2 bulan. Jadi saya sendiri belum bisa menghitung omset per bulan. Tapi untuk panen saat tambaknya masih bagus itu per bulan itu bisa 1,5 ton. Nah, karena sekarang ini ada yang rusak, itu kita mungkin di kisaran sekali panen itu per 2 bulan itu sekitar 300 kilo. Untuk pembuatan garamnya sendiri itu membutuhkan proses berapa lama Pak biasanya? Itu kalau kemarau itu 30 sampai 40 hari. Dan untuk penghujan itu bisa 60 hari. Ya, 2 bulan sampai 2 bulan. Untuk kendalanya apa aja Pak? Kendala dalam proses pembuatannya? Di sini tidak ada kendala. Kan di saat hujan pun kita bisa produksi karena dengan sistem UV ini ada UV ini bisa produksi. Untuk cara membedakan garam dengan kualitas baik sama yang belum baik gimana Pak? Kalau sini garamnya itu dibedakan berdasarkan Jenis? warnanya. Warna. Karena kalau coklat itu karena debu itu ya termasuk yang jelek, karena yang bagus tuh putih kristal itu kita cuma ada, kita berdasarkan itu aja.
Mungkin sudah Pak, itu saja Oh, pertanyaannya. iya. Terima kasih waktunya Ya, sudah sama-sama. mengizinkan kami untuk Iya. mewawancari Bapak. Ya, ya. Banyak kesalahan, mohon maaf ya Pak. Sama-sama.
I just flip the switch. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 10 MPLT 1 SMK Negeri 1 Wonosari. Permisi Pak, mohon maaf, izin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dalam rangka melengkapi proyek P5 dari sekolah. Apakah Kakak bersedia? Oke, tunggu. Baik, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuda. Di sini kebetulan sekarang yang mengurusnya. Kamu kan yang pertama bapak udah meninggal, jadi nanti yang ngurus. Jadi ini maksudnya jadi orang tua gitu ya? Oke, lanjutin. Kalau aku tahu, ini tuh memproduksi kerupuk itu dari kapan ya Pak? Dari tahunnya maksudnya? Iya, dari tahun berdirinya. Oh, berdirinya tahun 1989. Sudah lama banget ya? Oke, jadi udah alhamdulillah udah masih berdiri sampai sekarang. Alasannya apa Pak memproduksi kerupuk? Kenapa tertarik untuk memproduksi kerupuk? Karena turun temurun dari keluarga. Udah jadi dulu. Oke, dari keluarga. Untuk memproduksi kerupuk itu apa aja? Bahan-bahannya yang utama itu pati atau tapioka. Lalu Terus bumbu-bumbunya bawang merah, ikan tenggiri, bawang dan sebagainya lah pokoknya. itu kalau buatannya gimana? Pembuatannya pertama itu dibubur, tapioka dibubur sampai menjadi bubur gitu, kayak bubur. Sudah situ baru digiling pakai mesin molen, udah digiling baru dicetak. Sesudah dicetak baru di oven. Kalau boleh tahu jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam kerja dari jam 5 subuh sampai jam 2 siang. Tapi di situ dilanjut dengan goreng sampai jam 5.
Itu dalam seminggu itu ada waktu libur nggak? Misal Sabtu Minggu gitu? Sabtu Minggu nggak ada deh. Ke depan untuk pabrik ini apa? Harapannya ya Terus maju gitu. terus maju, ya mudah-mudahan terus maju aja gitu, berjalan terus bertahan. Pak, bisa nggak Pak kasih motivasi untuk banyak orang di luar sana mungkin ada yang mempunyai usaha seperti Bapak dan gimana cara meningkatkan semangat? Motivasinya sih tetap Jangan menyerah. jangan menyerah aja lah gitu lah. Jangan menyerah, gigih gitu Pak. Pokoknya syukuri apa yang ada. Ya, terima kasih Pak. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami, Bapak dan keluarga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya ataupun teman-teman menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktu kalian semua untuk menghadiri rapat pada pagi hari ini. Selanjutnya, hal yang akan dibahas di rapat kali ini akan dijelaskan oleh Bu Rahma. Silahkan Bu Rahma. Pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan meeting yang akan membahas mengenai masalah penjualan selama 3 bulan terakhir ini yang mengalami penurunan. Untuk selanjutnya, kepada Ibu Aprisa selaku manajer keuangan untuk membuka rapat. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada rapat ini. Baiklah, mari kita mulai rapat ini. Pertama-tama, saya ingin mendengar hasil laporan penjualan selama 3 bulan terakhir ini. Baiklah, saya akan melaporkan hasil penjualan 3 bulan terakhir ini. Permintaan pasar turun sebanyak 45%. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita semakin hari semakin menurun. Apa saya tidak salah dengar? Bagaimana bisa omset pasar menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja mengeluarkan produk baru dan mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Omset kita menurun dikarenakan kurangnya peluang pasar dan inovasi produk yang kurang kekinian. Terima kasih atas penjelasannya. Atas kasus ini kita harus cepat mengambil tindakan supaya hasil penjualan segera meningkat. Bagaimana untuk melakukan kegiatan promosi melalui e-commerce dengan mengembangkan potensi nasional dan internasional yang besar. Dengan berjalannya waktu bersamaan, pasar dapat berkembang sangat pesat. Dengan begitu, natural beauty dapat mencapai pasar global. Apakah kita perlu mengeluarkan dana kembali untuk biaya promosi produk kita yang baru? Sebelumnya, saya ingin mengetahui laporan perubahan ekuitas dan laporan neraca selama 3 bulan terakhir ini. Baik, Bu. Ini adalah laporan hasil 3 bulan terakhir ini. Diambilkan kas dari bulan-bulan sebelumnya, kita dapat mengadakan promosi untuk produk baru kita. Setelah saya lihat, memang apabila kita mengambil kas dari bulan-bulan sebelumnya mampu membiayai promosi untuk produk baru kita. Baiklah, saya setuju apabila kita mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Siap, kami akan mengatur keseluruhan biaya yang akan dibutuhkan. Pekerjaan ini dapat dilakukan mulai bulan ini. Saya berharap semua dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Baik, Bu. Bagaimana jika kita bekerja sama dengan investor global karena mereka sudah memiliki kompetensi dan pengalaman yang luas terhadap perusahaan global dan lokal.
Dengan kerjasama ini, kita dapat membuat natural beauty untuk menjadi brand kosmetik yang menembus pasar global. Nanti saya usulkan kepada manajer marketing untuk melakukan program seperti itu. Silahkan notulen menyimpulkan hasil rapat hari ini. Baik, untuk hasil meeting pagi hari ini, untuk biaya promosi dapat diambilkan dari kas bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, dapat bekerja sama dengan investor global. Dan untuk melakukan kegiatan promosi, dapat melalui e-commerce. Terima kasih. Sekian meeting pada pagi hari ini. Terima kasih pada Ibu Aprisa selaku manajer keuangan dan rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada meeting hari ini. Kembali ke job desk-nya masing-masing dan segera mengerjakan tugasnya. Baik, Bu.
Halo teman-teman, kami dari Kelompok 1 akan melakukan wawancara dan observasi. Ikuti kami terus ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo, dari mana ini? Dari Narasumber Bapak Asyari. Oh ya. Monggo, ada keperluan apa? Silakan duduk, Bu. Duduk. Kok pagi-pagi? Iya. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Kami dari siswa SMK Negeri 1 Wonosari kelas 10 bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok kelima, dan kami di sini akan melakukan wawancara terhadap Bapak. Iya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Silakan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Ashari. Terima kasih Bapak Azhari atas perkenalannya. Selanjutnya masuki pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Menurut Bapak Azhari itu potensi lokal apa sih Pak yang ada di Dusun Karangtang ini? Ya, kalau untuk potensinya selain pertanian untuk kebutuhan sehari-hari ya, yang paling menonjol, yang paling utama itu adalah kerajinan. Kita di sini yang mayoritas hampir 90% itu kerajinan tas, produksi tas, home industry. Nah, kan kerajinan tas ini kan sudah lama tuh Pak. Sudah. Sejak kapan ya Pak? Ya, kalau menurut sejarah di kampung ini, di dusun ini, itu sejak tahun 74. Jadi sampai saat ini. Jadi turun temurun dari nenek moyang kita dulu. Mulai tahun 74 sudah ada yang bekerja sebagai penjahit, kemudian turun temurun sampai sekarang tumbuh generasi baru sampai sekarang ini. Semua rata-rata anak muda semuanya bisa bikin tas, pengrajin tas. Seperti itu. Terus dari kerajin tas itu bahan utamanya apa ya Pak? Bahan utamanya kita dari sini kebanyakan mengambil yang semi kulit. Jadi kalau lebih familiarnya ya bahan parasit, jadi kulit buatan seperti itu. Bahannya itu dari sini langsung atau dari mana ke sini Pak? Kalau bahannya kita ngambilnya ke toko, kita beli bahan pokoknya ke toko, kebanyakan di Yogyakarta. Ada yang di Jogja, kalau yang kita pakai online ya ada yang dari Bandung dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan kita mau ngambil di mana. Seperti itu. Untuk cara pembuatannya itu bagaimana Pak? Kalau untuk pembuatannya, kalau di sini kan home industry. Jadi kita bikin produksinya di rumah. Jadi kalau saya di sini saya beli bahannya, ada pesanan, ada bikinan tas, kita ambil bahan, kita potong di rumah saya ini, saya potong-potong bahannya, terus nanti pengrajinnya ngambil ke sini, dijahit di rumah, kemudian jadi tas, nanti dikembalikan ke sini lagi, kemudian saya yang menyalurkan ke pemesan, ke klien-klien saya yang nganter, seperti itu. Untuk penjualannya online atau langsung? Untuk penjualannya ada yang online, ada yang pesanan, ada yang pesanan seminar juga. Pokoknya semua pesanan kita layani, tidak pilih-pilih gitu itu. Terus untuk cara pemesanannya itu bagaimana Bapak? Kalau untuk pemesanan seperti biasa lah, nggak ada perbedaan dengan teman-teman yang lain ya. Kita ada lewat Instagram juga pemasarannya, ada teman-teman yang sudah pengrajin juga, kita saling barter pekerjaan seperti itu. Ada juga dari instansi peserta kita, dari bidan-bidan, dari yayasan, seperti pesan ke sini langsung kita layani semua. Langsung kita proses, tidak pakai lama. Yang penting ada DP-nya. Sama minimal ordernya ya, kalau di sini saya ngambil minimal order itu 30 pieces. 30 pieces. Jadi kita enggak ya imbang lah antara
biaya produksi, terus biaya perjalanan kita belanja itu seimbang. Kalau terlalu sedikit kan nggak seimbang, nanti kita nggak ada untung. Nah, untuk pembuatan tasnya itu butuh waktu berapa hari ya? Ya, jadinya. kalau waktu itu tergantung Mas, tergantung modelnya. Kalau modelnya sulit ya paling kita per hari itu satu orang bisa dapat 5 lah, satu orang. Kalau modelnya sulit, tapi kalau yang model mudah itu ya bisa dapat 15, 20 itu yang model mudah. Jadi sistemnya kita borongan. Per pieces segini harganya, segini ongkosnya seperti itu. Buat modelnya bisa request? Bisa, kita modelnya tergantung pemesan. Kasih gambar, kita bikin pola jadi. Nah sini bawa tas utuh, kita bikin pola jadi. Semua tergantung pemesan. Kita mengikuti kemauan klien kita. Yang penting mereka puas, kita dapat keuntungan, kita bisa jalan bersama-sama. Baik Pak, setelah kita mendengar wawancara dan jawaban dari Bapak Asyari, kami jadi bisa termotivasi ya. Motivasi dari potensi lokal yang ada di Karasar ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekian, terima kasih. Dan kami izin untuk memvideo cara pembuatannya. Ya, silakan. Silakan. Proses pembuatan. Ya, kita bikin gambar pola-pola yang seperti ini, seperti itu. Kita gambar di sini. Kita gambar penuh berapa butuhnya. Kita pakai pulpen perak. Pulpen perak ini pulpen yang berwarna perak. Jadi bukan hitam isinya. Soalnya kalau hitam nanti nggak bisa lihat. Soalnya matanya kan sudah tua tuh, jadi nggak bisa lihat. Nah gini misalnya seperti ini. Kita proses yang lain-lain berapa keperluannya. Kita gambar di sini. Ya satu persatu nanti kita tumpuk, minimal itu tumpukannya ya maksimal itu tumpukannya 20 tumpuk, 20 pieces. Nah, itu nanti kita potong. Nah, kalau kita motongnya pakai mesin yang kecil, mesin kecil karena kita untuk kemampuan listrik untuk kita lebih ambil yang irit. Hasil potongannya lebih halus, lebih cepat dan lebih rapi. Terus hasil potongannya seperti ini. Sudah kita packing di sini. Sudah per pola, per berbagai macam. Ini ada warna-warni seperti ini. Kalau untuk proses jahitnya kita menggunakan mesin yang biasa ya. Prosesnya sedikit demi sedikit, satu per item, jadi kita bikinnya per item. Iya. Balik ya, jadi ini untuk tas cewek. Sekarang yang baru viral bahan seperti ini, bahan corduri namanya. Seperti ini, bisa digendong, bisa disinjing, bisa digendong. Bapak, terima kasih atas kesempatannya.
Mohon maaf bila mengganggu dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari siswa SMK Negeri 1 Wonosari izin pamit dan terima kasih atas peluangnya untuk membagikan informasi yang telah disampaikan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kunjungannya dari semuanya ke tempat kami, ke home industri kami. Saya terima kasih juga atas oleh-olehnya. Kemudian saya tidak lupa mendoakan mudah-mudahan adik-adik semuanya sekolahnya bisa berjalan lancar, sekolah bisa menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Tentunya sukses dunia dan juga sukses akhiratnya. Amin. Itu yang bisa disampaikan dan juga seperti ini keadaan di tempat kami. Tuh. Kalau mau pulang ya tidak akan sugeng kondur. Mudah-mudahan selamat sampai rumahnya masing-masing. Baik Pak, sekian dari kami, terima kasih. Ya. Sorry Pak. Iya. Terima kasih ya sudah mengikuti kami observasi dan wawancara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setiap daerah pasti memiliki potensi masing-masing, di mana potensi tersebut bisa menjadi ide usaha yang menguntungkan. Saya Cika bersama kelompok 2 kelas 10 MPR 1 mengajak pemirsa semua untuk mengintip potensi lokal yang ada di daerah Poncong, yaitu Susurwewe. Mungkin Susurwewe ini terdengar asing bagi sebagian orang. Penasaran gak sih? Tonton video ini sampai habis ya. Baik, sekarang saya sedang bersama Ibu Susi selaku pengelola usaha Susurwewe. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya? Baik. Jadi Susurwewe itu apa sih? Itu aja kan kelapa sama gula. Itu kan dari nenek moyang dahulu kan ada makanan khas dari itu gitu. Itu hanya melakukan yang seperti itu. Ibu ini merintis Susurwewe itu dari tahun berapa? 1 tahun yang lalu. Cukup lama juga ya Bu. Dalam merintis usaha ini apakah Ibu sendirian atau berkelompok? Sama. Untuk harga per cupnya itu berapa ya? 4.000, 5.000. Biasanya Ibu setor ke mana saja? Ke warung-warung dulu, tapi sekarang kan diurusan sama pedagang pasar. Jadi yang menjual ke warung-warung kecil itu penjual pasar. Jadi teman-teman bisa beli di situ ya. Untuk perharinya Ibu bisa mengeluarkan berapa nikah Bu? Bukan 5 hari 3 kali pembuatan kan 450 nikah. 1 kali pembuatan 150 nikah. Banyak ya Bu. Bagaimana kalau kita melihat prosesnya, apakah boleh Bu? I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway.
only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you. Baik, itu tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan susu goreng. Semoga menjadi inspirasi bagi kalian semua untuk menjaga dan mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah kalian. Dari kami, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dum 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 dum